Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu. Hari ini diawali dengan menaruh wajan di atas kompor. Ini apinya kan sudah menyala, langsung dituangin minyak gorengnya. Ini dari sisa kemarin. Oke, kita tunggu panas dulu. Nah, biarkan dia kepanasan ya minyaknya. Lanjut, ini karena ada tamu, saya mau membuatkan kopi. Di sebelah sudah ada air yang direbus, tunggu mendidih. Sebelum mendidih, ini saya mau siapkan 2 gelas karena mau bikin kopi. Jadi saya mau kasih bubuk kopi. Ini kasih bubuk kopi semuanya. Kemudian lanjut mau dikasih gula. Kenapa harus gula? Karena konon katanya ketika ada perpaduan gula sama kopi yang pas, itu akan menimbulkan rasa yang mantul. Mitos atau fakta yang jelas, saya sendiri pecinta kopi. Adakah di sini yang sama penikmat kopi? Bagaimana rasanya? Pasti mantul kan ya? Oke, cukup ya, itu tadi sekilas tentang kopi. Berhubung ini airnya sudah mendidih, langsung mau saya tuangkan ke gelas yang sudah dikasih gula plus kopi ini tadi ya, supaya menjadi racikan yang pas dan nikmat. Tak punya ilmu khusus untuk meracik kopi, ya sudah, langsung saja saya mau mengaduknya pakai sendok. Ini diaduk-aduk semuanya ya. Nah, selesai. Kemudian ini mau saya suguhkan ke depan dulu. Oke, kita kembali kepada minyak yang dari tadi sudah kepanasan ya. Selanjutnya ini saya mau potong-potong tahu. Ini sudah saya kasih garam, jadi tinggal dipotong kemudian dimasukkan ke wadahnya ini saja. Ini saya mau potong 4 ya, 4 potong. Supaya tahunya tidak ikut kepanasan, kita goyang-goyangkan seperti ini ya. Setelah itu kemudian langsung kita masukkan ke wajan yang dari tadi sudah panas. Tidak tanggung-tanggung, ini saya langsung masukkan semua tahu yang sudah saya potong tadi. Jangan ditanya ya kenapa ini wajannya berwarna hitam. Yap, ini karena gosong, tapi ini tidak gosong. Coba lihat, tahu yang dimasukkan saja dia itu sudah terlihat tidak lengket kan, karena ini tuh memang wajan yang semakin hitam, semakin gosong, semakin dia tidak lengket. Oke, cukup ya kita membahas tentang wajan yang gosong ini. Lanjut, kita mau merebus air. Kenapa merebus air lagi? Yap, ini mau saya gunakan untuk merebus pentol. Kenapa kembali lagi ke perwajanan? Oh tidak, ini tidak ke perwajanan, ini kita ganti tema. Berhubung ini tahunya sudah matang dan waktunya kita balik ya, karena supaya gosongnya ini tidak nular ke tahu. Kenapa sih ini tahu susah banget dibaliknya? Jangan-jangan dia mau meniru wajan yang gosong ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, dan akhirnya bisa kebalik juga. Duh, kenapa juga pakai diketok-ketok kayak gini? Supaya apa coba? Karena mau dibikin tahu sambal kecap, maka saya menggorengnya tidak terlalu kering ya, setengah matang saja. Nah, seperti ini sudah cukup, dan ini saya mau angkat. Mengangkatnya pakai apa? Mengangkatnya pakai sutil dan pakai serok legendaris. Siapa yang nggak punya serok legendaris ini? Pasti semua punya kan? Serok segala umat ini sangat ampuh untuk meniriskan segala jenis penggorengan. Oke, selanjutnya saya mau kupas bawang-bawangan. Kenapa ini agak banyak? Berhubung tadi mau dibuat sayur dan tidak jadi karena requestnya Pak suami itu beralih dari sayur ke sambal kecap, maka ini saya kurangin porsi perbawang-bawangannya. Jika ada bawang jahat, sudah seharusnya ada bawang baiknya. Kurang lengkap deh kayaknya kalau hanya ada bawang jahat sama bawang baik tanpa ada pemisahnya. Maka ini saya kasih cabai sebagai pemisah antara bawang jahat sama bawang putih.
Duh, ini ngomongnya kok jadi ngelantur kayak gini sih, ngalor ngidul nggak jelas. Padahal hanya mengupas bawang merah sama bawang putih sama menghilangkan tangkai cabe. Kok bisa kemana-mana gini? Oke, mari fokus kita mengupas bawang merah sama bawang putihnya. Kupas semuanya satu-satu perlahan, yang penting bersih. Adakah di sini yang mempunyai trik untuk mengupas bawang putih lebih cepat? Saya dari dulu sampai sekarang kalau mengupas bawang putih ini greget banget ya, gregetan. Akhirnya kurang satu tapi belum selesai, masih harus dikupas juga dan sampai bersih. Menghabiskan berapa menit sih ini tadi mengupas bawang-bawangan? Duh, lama banget kan. Tapi ya mau bagaimana, kan harus bersih, harus dikupas semuanya. Nah, ini sudah selesai akhirnya. Oke, lanjut. Ini saya mau buang tangkainya cabai. Ada yang pernah dengar gak kalau tangkai cabai tidak dibuang itu bisa menambah rasa sedap di makanan yang sedang diolah? Oke, cukup cerita tentang cabai. Berhubung ini airnya sudah mendidih, saya mau memasukkan pentol yang sudah saya keluarkan dari kulkas. Setelah dimasukkan, biarkan dia mendidih terlebih dahulu. Tidak cukup mendidih saja, biarkan dia sampai terapung ya. Kita tinggal sebentar dulu. Lanjut ke perwajanan lagi. Ini beda cerita. Yang tadi tahu, ini mau menggoreng per cabai-cabean dan per bawang-bawangan. Kenapa masih ada serokan sama tahu yang nangkring di atas wajan? Ini adalah trik supaya cabenya itu tidak meledup kemana-mana. Jadi saya gunakan trik seperti ini ya. Selain untuk meniriskan tahu lebih tiris lagi, jadi fungsinya bisa untuk menahan dari letupan cabai yang digoreng. Termasuk syarat menggoreng adalah membolak-balikkan. Nah, jangan lupa ini per bawang-bawangan sama cabai ini dibolak-balik ya, supaya apa? Supaya tidak gosong. Oke, selesai. Nah, kemudian saya mau menyiapkan cobekannya. Nah, dan ini yang sudah digoreng cabai-cabeannya ini dimasukkan ke cobek yang sudah saya siapkan. Jangan salah ya, ini tuh tidak gosong, ini memang sengaja supaya apa? Supaya menambah warna coklat nanti di sambal kecapnya. Terakhir ini saya mau menambahkan ebi yang sudah digoreng. Jangan sampai gosong, nanti bisa pahit rasanya. Siapa yang samaan kalau bikin sambal kecap itu pakai ebi? Ini adalah resep dari Pak suami. Jadi kalau saya ini baru pertama kali ini pakai ebi. Jadi untuk takaran ini saya kira-kira saja ya. Ini saya ambil rada sedikit. Jadi tadi tuh ambilnya rada banyak, tapi karena belum tahu bagaimana rasanya, ini saya kurangi. Sudah cukup ya mengambil ebinya. Dari tadi kok ngambil ebi terus. Nah, kemudian selanjutnya mau saya kasih garam sedikit saja. Terus semau saya tambahkan penyedap, ini juga sedikit saja karena sudah ada penyedap dari ebinya ini, ya kan? Seperti yang sudah namanya sambal itu pasti diulek ya kan. Ini mana ulekannya? Nah, sudah ketemu. Ini mau saya ulek-ulek, diulek-ulek sampai lembut ya. Tapi selera juga, kalau mau rada kasar juga boleh, namanya juga selera, jadi suka-suka.
Sudah cukup halus, ini mau saya hentikan nguleknya. Kemudian mau saya tambahkan kecap, namanya juga sambal kecap, pasti ada kecapnya dong. Untuk takaran kembali sesuai selera. Kalau semakin banyak kecapnya maka semakin manis. Berhubung ini kecapnya habis, jadi mau saya tuangkan semuanya dan segini. Tak lupa kembali diulek-ulek supaya tercampur rata, supaya pas kalau ini dinamakan sambal. Oh iya, ini mau saya kasih air sedikit. Ini air galon, air isi ulang ya. Sepertinya setelah dilihat-lihat, setelah saya pikir-pikir, kok seperti sambal petis ya. Coba deh nanti bagaimana rasanya. Yang penting ini saya ulek terlebih dahulu, kemudian saya kasih air lagi karena menurut saya ini kurang, jadi disesuaikan selera saja seberapa. Oke, setelah sekira cukup ya ini ngulek-nguleknya. Kemudian ini mau saya apakan ya, mau saya kasih tahu. Kamu mau tahu apa enggak? Mau tahu apa tempe? Nah, ini tahunya. Tadi 4 potong, kemudian saya enyet-enyet ya kan? Penyet-penyet seperti tahu penyet sambal kecap. Oke, setelah siap, ini saya mau siapkan di meja makan. Nunggu Pak suami dulu ya. Kelupaan belum menanak nasi, jadi biarkan dia tenang di situ dulu. Kemudian ini saya mau menanak nasi terlebih dahulu. Oke, kita tinggalkan dia sebentar saja. Ada yang keinget pentol? Iya, ini sudah mendidih dan dia sudah mengapung. Sudah saatnya ini ditiriskan, dan saya mau meniriskan pentol terlebih dahulu ya. Ini pakai centong, tetap pakai serokan. Semua umat pasti semua punya dong serokan seperti ini. Ini tuh ampuh banget kalau untuk meniriskan, untuk tiris meniriskan. Nah, mungkin dong tetap ditaruh di serokan. Ini saya mau taruh di mangkok di sebelahnya tahu kecap supaya mereka itu tidak kesepian dalam diam. Lanjut, nasinya sudah mateng dan ini Pak suami mau makan. Seadanya disyukuri, alhamdulillah, yang penting nikmat.